Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan kita, dalam persiaran di dunia ini, setiap harinya adalah kesempatan bagi Anda dan saya serta kita semua untuk bersaksi dalam segala tingkah laku hidup kita, dalam mewartakan dan melaksanakan janjinya yang begitu istimewa dan indah di dalam persiaran hidup kita. Beranikah kita untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi rencana dan rancangannya atas hidup kita, dan bukan berdasarkan apa yang menjadi viral di dalam dunia kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki mendirikan kerajaan kasih yang akan lestari selamanya melalui Yesus Kristus hamba-Mu. Bantulah kami melaksanakan sabda janjinya dan mampu bersaksi dalam segala tingkah laku kami, di dalam penghayatan iman kami, di dalam kehidupan nyata untuk memuliakan Engkau. Tuhan, kuatkanlah kami agar kami tetap senantiasa berpegang teguh pada pendirian kami dan juga pada iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab nubuat Nabi Daniel, kita mendengarkan pernyataan bahwa Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya dan akan meremukkan segala kerajaan. Kita mendengarkan nubuat kitab Daniel, sebuah kisah dari seorang raja yang bermimpi, tetapi juga tidak dengan mudah mempercayai mimpi itu, tetapi berani mencari kebenarannya, berani mengklarifikasi apa maksud dari mimpi itu. Ia senantiasa mencari tanda apakah yang hendaknya dilakukan di dalam persiaran hidupnya. Dan bahkan ia datang kepada Daniel untuk menanyakan maksud atau makna di balik sebuah mimpi yang ia alami. Apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar menjadi pembelajaran bagi Anda dan saya serta kita semua. Bagaimana kita diajak untuk dengan bijaksana ketika kita tidak mampu atau tidak tahu, alangkah lebih baiknya kita bertanya kepada mereka yang tahu, yang mengerti pada bidangnya. Jangan karena merasa gengsi, jangan karena merasa diri rendah, lantas kita membuat suatu keputusan yang ceroboh, yang seringkali justru menjadi dasar dari penderitaan kita di masa yang akan datang. Mari kita belajar untuk membiarkan Roh Kudus membimbing kita, mendampingi kita, bukan ambisi kita, bukan ego kita. Pada pekan ini kita semua diajak bagaimana kita berani mendengarkan suara hati, berani mengevaluasi di mana pergerakan kemajuan teknologi begitu cepat ketika Anda dan saya serta kita semua enggan belajar, enggan terbuka dan berpikiran bahwa apa yang kita lakukan di zaman dahulu lebih baik. Akhirnya kita akan menjadi pribadi yang ketinggalan zaman. Sebagai orang beriman juga kita diajak untuk senantiasa bertumbuh dan berkembang. Tetapi juga kita diajak untuk hati-hati dengan informasi yang belum tentu kebenarannya.
Sebagaimana dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Lukas hari ini, kita diajak untuk belajar agar kita tidak mudah disesatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid-Nya, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan apabila kalian mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Di dalam peristiwa pandemi COVID-19, kita pun menjadi sadar pentingnya teknologi informasi yang ada saat ini di dalam persiaran hidup kita. Tetapi juga kalau kita tidak diimbangi dengan pengetahuan akan teknologi informasi, seringkali kita mudah disesatkan dengan berita-berita yang sifatnya hoaks, atau berita yang hanya mengejar yang penting viral, yang penting terkenal. Soal kebenaran itu nomor kedua. Bagaimana kita sebagai orang beriman ditantang untuk mewartakan kerajaan Allah, kasih Allah yang sungguh istimewa, tanpa harus berbohong, tanpa harus memberitakan sesuatu yang tidak ada faktanya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, teknologi informasi tentu sangat membantu ketika Anda dan saya serta kita semua menggunakannya dengan bijak. Dan hari ini kita ditantang, jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita tidak mau mencari dari sang sumber itu. Jika kita mulai ragu dengan iman kita karena kita mendengarkan video atau status orang kita membacanya, atau story orang kita melihatnya, mari kita sebagai orang beriman mencari sumber yang paling utama, yaitu kitab suci dan juga tradisi gereja. Jangan sampai kita mudah terbawa hanya karena seolah-olah peristiwa itu dibawakan begitu menarik, konten itu begitu indah, tetapi belum tentu kebenarannya. Beranikah kita sebagai orang beriman untuk mewartakan kasih Allah di dalam dunia nyata dan bukan di dalam dunia fantasi? Sebagai orang beriman hari ini kita diajak untuk tidak mudah menjadi pribadi yang mudah ikut arus. Ketika ini menjadi viral, kita mulai ikut-ikutan. Meskipun sebetulnya belum tentu kebenarannya, tetapi tidak semua berita juga berisi hoaks, tetapi ada kebenaran juga. Dari sinilah kita diajak untuk bijaksana. Begitu banyak informasi yang kita terima, dari yang profan sampai yang kudus, sampai sesuatu yang tidak sakral, sampai sesuatu yang sakral. Beranikah kita sebagai orang beriman senantiasa bijak dan juga tidak mudah membenarkan informasi yang kita dapat? Mari kita belajar menjadi pribadi yang dewasa, berani mengklarifikasi, memverifikasi, dan melihat dengan objektif dari apa yang kita terima. Jangan sampai karena kecerobohan kita, justru kita yang ikut ambil meramaikan berita-berita hoaks. Di tengah kesulitan finansial, kita pun seringkali cenderung tidak bijaksana. Di tengah tekanan yang begitu hebat, membuat kita menjadi arogan, seolah-olah kita yang paling pertama harus tahu. Padahal apa yang kita dapatkan tentu perlu verifikasi yang lebih mendalam. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa belajar dewasa, bijaksana, dan tidak mudah ikut arus. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih.
Waktu terus berjalan dan lembaran kehidupan kita merupakan momen di mana kita mencatatkan atas sebuah keputusan yang kita ambil di dalam persiaran hidup kita. Maka bijaksanalah dan bukalah cakrawala Anda dan saya serta kita semua. Jika kita membuat keputusan yang salah, evaluasi, perbaiki, dan mari kita usahakan pembaruan diri secara terus-menerus agar kita tidak mudah disesatkan, tetapi kita menjadi duta keselamatan yang menginspirasi banyak orang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.